kapan saja. Dari berbagai penyebab, salah satu biang kecelakaan adalah karena faktor blind spot kendaraan. Apa itu blind spot di kendaraan? Berikut beberapa update kasus kecelakaan karena blind spot versi on the spot. Yang pertama adalah kecelakaan mobil yang terjadi di Paris, Prancis. Nasib mobil minivan ini berakhir tragis setelah mencoba menghindari mobil saat akan pindah jalur. Sang sopir kehilangan kendali hingga menabrak mobil di depannya, hingga mengakibatkan terguling. Dilaporkan si pengemudi masih bisa diselamatkan. Tak seberuntung pengemudi mobil dan truk tadi, kecelakaan cukup parah terjadi di jalan tol di wilayah Leeds, Inggris. Tak melihat mobil sedan di jalur kiri, truk kontainer yang melaju dengan cepat dan akan berpindah jalur ini menyerempet mobil sedan. Truk hilang kendali dan terguling hingga menutupi jalan. Menurut laporan kepolisian, pengemudi terhindar dari maut meski menderita luka-luka. Di sebuah perempatan di negara Tiongkok, truk pengangkut mobil yang sedang berhenti ini tak melihat ada sepeda motor di sisi kanannya. Dan saat truk berbelok ke kanan, bagian badan truk menyerempet, bahkan melindas motor hingga terjebak di bawah truk. Pengemudi berlari ke arah supir truk agar menghentikan kendaraannya. Pasalnya, anak kecil yang dibawanya terperangkap di bawah truk. Dan seperti keajaiban, anak kecil ini berhasil keluar dari bawah truk dan selamat dari kecelakaan maut. Sebuah kecelakaan tragis terjadi di Bogor, Jawa Barat saat bus menyerempet pengendara ojek online dan penumpangnya. Pengemudi motor bisa terhindar dari maut, namun naas penumpang di motor tersebut meninggal seketika karena terlindas bus. Diketahui korban kecelakaan yang diduga karena faktor blind spot ini adalah seorang dokter berusia 43 tahun. Dari semua peristiwa kecelakaan tadi, hampir dipastikan penyebab utamanya adalah pengemudi yang tidak mengetahui adanya kendaraan lain di sekitarnya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai blind spot dari kendaraan yang sedang dikemudikan. Padahal menurut Jakarta Defensive Driving Consulting, lebih dari 200 orang meninggal dunia akibat blind spot setiap tahunnya. Lalu, apa sih blind spot itu? Dalam bahasa Indonesia, blind spot bisa diartikan sebagai titik buta. Adalah area jalan yang tidak dapat dilihat oleh pengemudi dengan menggunakan cermin kendaraan atau spion. Rata-rata ada 2 titik buta pada kendaraan seperti mobil yang berada di sisi-sisi mobil. Tentunya, blind spot tiap kendaraan bisa sangat berbeda. Contohnya saja bus atau truk yang memiliki area blind spot jauh lebih besar. Hampir 4.000 orang meninggal pada 2015 karena kecelakaan akibat blind spot truk di Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut, sekitar 69%-nya adalah penumpang mobil yang duduk di kursi belakang. Oleh sebab itulah, mengapa blind spot pada kendaraan besar itu bisa fatal bagi mobil, sepeda motor, atau kendaraan berukuran kecil lainnya. Apakah masyarakat mengetahui adanya blind spot?
Oh pernah mas, pernah. Enggak, belum pernah sih. Pernah. Sadarkah masyarakat kalau ada blind spot saat mereka berkendara? Dan apakah pernah mengalami blind spot? Saat berkendara, iya kadang suka ngerasain kayak gitu. Ya beberapa kali sih sering juga ya. Di sisi mana saja Anda pernah mengalami blind spot? Sisi kiri kita agak susah. Ada sisa sisi kiri ya. Pernah ada kejadian nggak? Maksudnya nabrak-nabrak? Iya kita agak nyenggol sedikit karena kalau sisi kiri itu kan agak susah kita tampak. Dari kita kan nyetir di sisi kanan. Sisi kirinya itu agak susah kelihatan. Tampilan tampak depannya itu agak susah kejangkau. Kayak di depan ya, di kiri bawah, bagian bumper bawah kiri, terus udah gitu di bagian sini ya. Kadang kalau misalnya ada itu kan kita agak nggak kelihatan gitu ya. Nah itu paling sering itu bagian depan. Bagian depan. Pernah ada kejadian? Nabrak parkiran yang batasan parkir tuh. Nah udah kelebihan karena nggak kelihatan, akhirnya nabrak. Lalu bagaimanakah penjelasan menurut pakar otomotif tentang blind spot ini? Biasanya ada di sports car, mobil sport yang karena dia diciptakan untuk aerodinamika sehingga membuat visibilitas lebih kecil dan lebih banyak blind spotnya. Tapi untuk kendaraan sehari-hari yang ada di jalan, yang blind spotnya paling besar itu adalah truk dan bus. Karena satu, ukuran mereka sangat besar dan kadang-kadang bagian belakang itu juga mereka tidak bisa melihat dengan mata mereka sendiri. Kemudian mereka juga duduk tinggi di atas sehingga kadang-kadang pandangan mereka ke bawah juga terhalang oleh bagian depan dari mobil. Oke, jadi teknologinya ada teknologi yang mechanical dan teknologi yang electrical. Jadi kalau yang mechanical itu seperti pemasangan spion lebih dari 3. Biasanya kan mobil hanya spion kiri, spion kanan, dan spion tengah. Tapi untuk kendaraan besar seperti truk, bus, mereka biasanya mempunyai tambahan-tambahan kaca spion, baik itu di depan untuk melihat ke bawah, maupun di belakang untuk melihat area belakang. Sedangkan untuk teknologi yang electrical alias elektronik gitu ya, itu sekarang sebenarnya sudah banyak di pabrikan-pabrikan mobil dunia. Kita mengenal ada istilah parking sensor untuk melihat apakah ada benda di belakang mobil kita. Kita mengenal ada rear parking kamera, kamera mundur. Kemudian ada kamera 360 yang bisa melihat sekeliling mobil. Kemudian ada blind spot monitoring system yang dia memakai gelombang dan dia bisa melihat apakah ada mobil di blind spot atau kendaraan di blind spot pada saat kita mau berpindah jalur. Jadi yang pasti mereka harus sadar dulu bahwa mobil besar seperti truk atau bus itu memiliki blind spot yang besar juga. Jadi jangan menempatkan diri kita di blind spot mereka. Apalagi kalau kita naik motor. Selalu pastikan bahwa pengemudi mobil yang besar itu mengetahui keberadaan kita. Karena banyak sekali kejadian itu ketika truk mau belok, motor masuk ke bagian dalamnya dan terkena atau di bagian depan bus atau truk yang tidak terlihat gitu. Jadi memang kita harus memastikan bahwa kita tidak berada di area blind spot dari mereka dan jangan ragu bunyikan klakson kalau kita ragu ini mereka kira-kira tahu apa tidak ya kita ada di posisi ini, itu jangan ragu-ragu bunyikan klakson kalau memang kita berada di area blind spot mereka. Tentu saja ada beberapa tindakan pencegahan yang bisa dilakukan untuk menghindari kecelakaan terkait blind spot ini. Ya, jadi kalau misalnya kita pengendara, kita harus aware bahwa mobil atau motor itu tetap ada blind spotnya. Cara untuk kita terhindar dari bahaya karena blind spot adalah kalau misalnya kendaraan kita itu dilengkapi dengan fasilitas yang meminimalkan blind spot itu diaktifkan. Kemudian spion mobil itu diatur dengan benar. Jadi jangan terlalu banyak melihat bodi mobil kita, tapi keluarkan sampai bodi mobil kita sedikit saja kelihatannya. Dan spion itu harus kita cek 8-10 detik sekali, walaupun kita tidak mau belok. Itu fungsinya untuk menciptakan image atau citra di benak kita. Jadi kita hafal, oh di kanan ini ada mobil ini, di kiri ada mobil ini, di belakang ada mobil ini. Jadi sewaktu-waktu kita mau manuver mendadak, itu seperti radar di dalam mata kita bahwa oh kita ingat ada mobil ini di sini. Jadi 8-10 detik sekali harus dilihat spion, dan ketika kita mau manuver, kita mau belok atau kita mau pindah jalur, jangan sungkan untuk
menengok kiri atau menengok kanan sesuai dengan arah kita. Karena tetap saja tidak ada yang mengalahkan kalau misalnya kita bisa melihat langsung. Jadi menengok ke kiri atau ke kanan sebelum bermanuver. Dan pemirsa, itulah blind spot yang menjadi sumber kecelakaan di jalan raya. Selain kondisi kendaraan yang prima, kesiapan fisik dan juga mental sangat penting bagi pengemudi. Pengetahuan tentang blind spot kendaraan dan pengendalian diri di jalan raya pun perlu dilatih agar bisa menghindari kecelakaan. Dan yang tak kalah penting adalah menghormati pengendara lain agar tidak menyulut emosi yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Ingin tahu berbagai informasi update, unik dan menarik lainnya? Tonton terus On The Spot ya. Mantan ketua DPR yang satu ini memang selalu menarik perhatian semua orang. Mulai dari drama tertabrak mobil saat dia harus menghadap KPK, hingga pura-pura sakit di persidangan. Pak Setnov ada yang pernah nawarin nggak? Kalau mau dapat fasilitas, bayar lebih. Berbarengan dengan ekspresi wajah takut dan marah. Marah karena menukik alis, takut karena terbuka bibir.